Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zai. Waduh, Bang Lam. Gimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah. Ini dari mana ini, Bang Zai? Ya kita ini dari jauh-jauh ke sini, Bang. Jadi kita ini sengaja datang ke sini karena dapat informasi dari teman-teman. Wah, showroom ACG Jogja itu waduh, tenang sekali ya. Salah. Jadi ACG Jogja ini baru berdiri sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi sampai saat ini udah menjual puluhan unit gitu. Nah, gimana nih, Bang Lam? Penjualan bulan ini gimana nih? Alhamdulillah. Urusan rezeki itu memang namanya dagang itu, Bang Zai. Itu nggak bisa kita tidak ada campur tangan manusia di situ. Kita hanya selaku manusia itu tugasnya hanya menyiapkan unit, Benar. hanya berdoa, lalu kita layani konsumen dengan baik, Bang Zai. Lalu kita itulah tugas selaku manusia. Kalau masalah penjualan kita di sini itu udah kita serahkan ke yang atas. Yang penting unitnya harus memang optimal dan maksimal, perfectnya, dan yang kedua pelayanan konsumennya harus maksimal juga, dan yang ketiga ya kita atur strategi tentunya. Nah yang keempat ya tentunya kita doa kan gitu, Bang Zai. Jadi ACG Jogja ini pertama kali berdiri ini sejak bulan Wah, kalau ACG Jogja itu masih seumuran benih, Bang Zai. ya. Waduh. Tapi kok bisa udah gede kayak gini ya? Nah, benihnya benih situ, Bang Zai. Kita ini masih muda sekali, masih pemain baru lah di Jogja ya. Tapi memang itu tadi, karena memang kita persiapan untuk menyiapkan opening showroom itu tidak sehari dua hari ya. Memang kita sudah sebelumnya itu kita pedagang jalanan. Saya sama Mas Hari itu pedagang jalanan, yang Mas Hari juga dulu itu orang muda lama main mobil. Baratnya itu sudah suhu lah. Gitu. Gitu. Jadi awal-awalnya itu mobilnya itu di garasi rumahan gitu ya? Ya dipakai di garasi rumahan. Iya. Terus kita ada info kita jalan gitu. Nah kebetulan ada keajaiban, gitu kan. Ada keajaiban. Nah ada ini tanah yang subur, kita tabur benih, tumbuh cepat ya gitu. Cepat tuh benihnya karena tanahnya subur, Bang Zai gitu. Iya. Sejak pertama kali ACG ini berdiri, itu kira-kira udah jual ke daerah mana aja nih? Kita kalau bicara setelah berdirinya showroom ini itu justru nggak fair ya. Memang kita bicara sebelum showroom ini berdiri itu kita sudah nanganin konsumen secara personal, bukan secara perusahaan ya. Kita secara personal menangani konsumen di wilayah Sumatera, khususnya seperti misalnya Pekanbaru, Jambi, Padang itu. Kalau Jambi, karena saya orang Jambi, tentu market awal saya di situ, Bang. Jadi saya membangun branding penjualan itu di situ awal. Berarti awal mulai Bang Lam itu jualan mobil itu di Jambi ya? Nah, di Jambi, benihnya ditabur di Jambi, tapi memang lambat tumbuhnya, mungkin tanahnya nggak subur kan. Cocoknya di Tapi Jogja. memang kita, walaupun benihnya itu lambat tumbuhnya, kita pupuk, ya kan? Kita siram, kita rawat, ya kan? Tapi ujung-ujungnya juga berbuah, lebat buahnya. Sampai hari ini kita masih panen wilayah itu. Bang Lam ini terjun ke dunia penjualan mobil ini sejak tahun berapa nih? Kalau saya dari 2015. 2015. Wah, tapi waktu itu 2015 karena basic saya itu sopir dulu. Dulu sopir. Saya sopir. Jadi 2015 itu hanya bermodal kepercayaan tetangga. Ada tetangga percaya ke saya, nyuruh nyari mobil, saya carikan gitu kan. Dan mulai dari situ. Mulai dari itu. Mulai dari itu ya artinya kepercayaan itu kita pegang, kita tanggung jawabkan. Lalu ternyata ya kalau backgroundnya memang ini ya sudah di otomotif, artinya tinggal saya kembangkan aja. Gitu. Jadi basicnya memang udah ada dari awalnya. Jadi mulai fokus di penjualan mobil itu sebelum COVID di tahun 2018 lah. Itu udah mulai fokus memang kita seriuskan. Tapi memang kita sedikit merendah di saat COVID, tapi udah mulai bangkit lagi setelah ini gitu. Jadi sudah menemukan benih yang tepat kan. Lagi kita bicara benih. Benih yang tepat lalu ditanam di tanah yang subur ya. Nah, pagi tanam malah panen. Gitu. Oke. Jadi saat ini ACG Jogja punya berapa unit, Pak?
Saat ini masih stok di awal Desember ini 16 ya kalau nggak salah. Yang udah ready 16. Satu masih persiapan. Masih persiapan dan artinya mungkin ada dokumen yang belum ready, ada perbaikan yang memang kita sudah optimalkan. Karena gini Bang Zai, kita sebelum unit itu ready, Ya. itu ada tahapan-tahapan yang sudah memang menjadi standar operasional. Oh, ada standarnya gitu ya. Itu nggak bisa salah-salah, kayak jual gerobak aja, itu nggak bisa. Ini masalah ratusan juta Bang Zai. Jadi memang karena apa? Karena kan kita menjual unit itu tidak hanya sampai batas kita nerima duit, konsumen nerima unit. Tapi bagaimana jangka panjangnya pemakaian di konsumen itu bisa nyaman dan bisa menghantarkan konsumen itu dari satu tempat ke tempat berikutnya, ke tempat tujuan dengan selamat, dan perjalanan konsumen itu tenang, aman. Itu yang kita pikirkan. Oke. Sehingga ya kita menyiapkan semua prosedural itu. Unit dapat, kita inspeksi, lalu kita masukkan ke bengkel kita, lalu kita check up semua macam yang minus-minus. Tentunya model bekas itu bangsa nggak bisa kita bicara nggak ada. Oh, benar. Walaupun umurnya masih, taruhlah kata masih muda, belum sampai setahun, itu pasti ada minus. Minimal oli lah gitu kan. Tapi tetap makanya kita optimalkan. Apalagi yang ukuran 5 tahun, 6 tahun itu tetap ada minus. Kayak kaki, bahkan AC kurang dingin, kadang lampu-lampu yang putus gitu kan, cat yang buram itu macam-macam. Tapi itu sudah menjadi standar operasional kita siapkan dengan sedemikian rupa sehingga konsumen beli itu jangankan sebelum beli ya, sebelum belinya hatinya sudah wah enak punya itu, hatinya itu sudah ternyanyi. Iya. Terpikat gitu. Nah gitu. Oke. Unit yang ada di ACG Jogja ini harganya itu mulai dari terendah itu berapa? Kalau dulu sih kita mainannya yang berat-berat ya. Oh dulu. Jadi khusus yang 200-an kadang banyak. Oh, Tapi setelah kita analisis market, ternyata penjualan itu lebih kencang di angka 100 sampai di angka 150. Jadi memang kita saat ini sudah ready mulai dari angka 70 sampai dengan angka 250 ada. Jadi mulai dari yang terendah itu ada Ayla 2014, saat ini sampai dengan kita punya Fortuner, PRZ dan sebagainya itu kita punya. Jadi memang klasifikasi unitnya sekarang sasaran marketnya lebih ke kelas menengah. Oh, kelas Karena menengah kita ya. main aman aja lah dulu, karena pasarnya lagi tidak baik-baik saja. Tapi kondisi mobilnya itu semuanya aman ya? Wah, kalau bicara aman di sini Bang Dan, sebelum konsumen itu memikirkan kualitas, Ya. kita itu bangun tidur udah mikirin dulu. Konsumen itu bangun tidur, cuci muka kita bangun tidur langsung mikirin kualitas unit. Jadi sebelum konsumen itu memikirkan kualitas terbaik, kita lebih dahuluan memikirkan. Tentu kita tidak hanya memikirkan, kalau dipikirkan ya nggak akan bisa dapat. Tapi kita siapkan. Terus tahap-tahapnya itu gimana aja? Jadi gini Bang Zai, karena di showroom HCG itu kita punya program ya. Oh, ada program programnya. ini mungkin di Sejateng Jawa Tengah itu kita yang paling berani. Wah. Saya klaim, ini klaim saya. Itu gimana? Kalau ada teman-teman yang punya program lebih dari kita, wah itu saya mohon maaf, mungkin dia ceplok gitu kan. Karena di mobil baru aja nggak berani menggaransi Bang. Mobil baru itu nggak ada garansi, kecuali dia kredit ya. Kalau kredit itu dia asuransi sih Pak, karena udah di-include dengan angsurannya gitu ya. Ada yang namanya Alres dan TLO, itu di-include-kan di mobil baru. Nah, kalau misalnya konsumen pengen ada garansi, artinya dia membeli asuransi. Oh, harus pakai Itu asuransi mobil dulu. baru, bahkan mobil baru ya sekelas penyedia mobil baru gitu kan. Kita di mobil bekas, bayangin kita jual mobil bekas, kita garansi. Wow, luar biasa. Mobil bekas diberi garansi ya? Kita garansi. Garansinya itu berapa lama, Pak? Kalau untuk mesin transmisi kelistrikan itu nggak tanggung-tanggung Mas. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 6 bulan. Waduh. 180 hari. 180 hari. Nah, 6 bulan kita garansi. Tapi memang sebelum unit itu terjual, kita berani garansi. Kenapa? Karena kita sangat yakin ada standarisasi yang sudah kita buat. Nah, standarnya adalah mungkin dari keadaan unit, dilihat dari kilometernya, ya kan. Dan
garansi itu berlaku memang dari kesalahan unit kita, bukan dari kesalahan pemakai. Oh, Jadi misalnya kapas koplingnya habis, misalnya gitu kan, kapas kopling habis, kita bisa deteksi kapas kopling habis apa karena pemakaian atau karena memang udah mau habis dari kita. Kalau kita memang kalau misalnya dapat unit kapas kopling mau habis itu kita ganti bang saya. Oh. Jadi kita bisa deteksi, bayangin. Nah, kita seberani itu. Ya sedetail itu ya. Nah, karena kan menjawab persoalan publik hari ini. Orang banyak bilang stigma masyarakat itu kalau beli mobil bekas itu takut dapat mobil yang jelek, takut ditipu, takut. Nah, kalau masalah dokumen, nah ini kan banyak nih kejadian-kejadian teman-teman semuanya. Masalah dokumen itu bang, itu sekarang lagi marak-maraknya dokumen palsu. Ya. Dokumen palsu itu misalnya ini mobil nih, kalau kata ini mobil ya, mobil itu statusnya dia masih kredit. Oh, Dia mobil masih kredit, ya. Lalu tidak dibayar kreditnya. Belum lunas gitu. Artinya kan di PKB belum ada nih, masih di finance. Nah, si yang punya mobil ini karena nggak sanggup lagi mau bayar unitnya, dia jual secara STNK. Nah, sekarang udah banyak sekali pemain-pemain STNK. Nah, si pemain ini dia bisa buatkan BPKB palsu. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa bahaya, Bang Zad? Karena BPKB palsu ini nggak akan berlaku nanti ketika misalnya sudah terjadi tahap di mana mobil itu akan dicari oleh finance, karena kan penunggakan 3 bulan lebih, 4 bulan, 5 bulan itu pasti dicari, ketemu misalnya mobilnya diambil. Oh, ditarik aja gitu. Nah iya, karena kan kepemilikan masih di tangan finance, Bang. Bahaya Jadi, nah di HCG Jogja masalah dokumen kita garansi 100% original. Dari garansinya seumur hidup. Wow. Dan garansinya 120%. 120%. Itu gimana tuh 120%? Misalnya gini, dia beli mobil ke kita di angka 100 juta. Ya. Ternyata kan kita di BPKB itu sudah kita kasih barcode ya. Kita sudah kasih barcode dan kita sudah punya database yang benar-benar itu kita tahu lah mana BPKB yang sesungguhnya karena yang enggak kan gitu. Ya benar. Seandainya suatu saat nanti dia datang ke tempat kita, BPKB yang benar-benar dari kita itu dikatakan palsu, itu uangnya kita kembalikan 120 juta. Wah. Menarik kan? Menarik banget. Jadi safety-nya itu lebih. Iya benar. Safety-nya sudah tingkatannya itu memberikan keamanan dan memberikan keuntungan. Iya benar. Jadi sedetail itu HCG Jogja menjamin keamanan bagi konsumennya ya. Ya karena itu memang ya kita nggak bisa pungkiri ya kemajuan teknologi sekarang. Benar. Itu memang masyarakat udah butuh kan, nggak zaman dulu lagi lah jualan mobil. Iya. Zaman dulu memang orang jualan mobil kayak jualan apa ya? Marketnya atau konsumennya nggak tahu harga, nggak ngerti segala macam. Sekarang sudah semua bisa diatasin. Takut keadaan unit jelek, kita garansi. Takut dokumen palsu, kita garansi, kita kasih untung kalau itu palsu. Jadi nggak ada celah untuk ragu, takut, khawatir itu nggak ada ya? Jangan lagi gitu. Sekarang kita resmi di sini Bang Fer. Kita resmi, nggak main-main. Kita menjaga kepercayaan konsumen itu berat. Makanya program-program itu perlu. Ini bukan program-program akhir tahun ya, ini program seumur hidup. Untuk menggaransi unit itu nggak mudah Bang. Itu kita perlu ada bengkel rekanan yang memang bisa dipercaya. Nah, setelah kita ketemu bengkel rekanan yang bisa percaya, kita ajak MOU, baru kita bisa jalan. Selain daripada memberi garansi 6 bulan, tadi kelebihan lain ya, belanja di showroom HCG Jogja ini apa aja nih selain itu? Yang pertama itu konsumen belanja bisa tanpa ke showroom, bisa tanpa cek unit dulu. Oh gitu. Karena dengan semua garansi, artinya kalau konsumen yang cerdas, ya, kita kan legal ya, ada dokumen-dokumen yang memang kita buat nota kesepakatan, tinggal dipesan secara online. Kita buatkan SOP, kita jalankan SOP yang memang itu misalnya kita kirimkan videonya, ya kan? Kita kirimkan videonya. Nanti kita negosiasi dengan video call atau telepon. Mobil kita kirim ke dalam garasi mereka langsung gitu. Wow. Nah itu program yang pertama itu. Artinya konsumen nggak perlu capek-capek lagi setelah tahu dia pengen mobil apa, tentukan, kita kirim video, request video apa yang seperti apa yang dia mau, kita buat nota kesepakatannya, lalu kita negosiasi harga, nanti mobil kita kirimkan sampai di depan rumah. Kalau masih sekitaran Jogja, paling jauh Magelang ya, itu konsumen nggak perlu capek-capek kesini, kalau pengen lihat unit kita delivery. Oh bisa delivery, Nah, cek unit ya?
kita kirim unitnya. Duduk manis sambil nyantai nih, ayah sudah pakai unit yang kita bawa ini. Nah, unit akan sampai depan rumah, kita lakukan transaksi di rumah bawa. Gitu. Terus yang ketiga, masalah pembiayaan, duitnya kurang, nggak apa-apa. Kita punya banyak sekali rekanan finance yang bisa membantu. Bahkan bisa tambah survei, tambah DP kita buatkan. Wow, bisa kredit tambah DP tambah survei. Tambah survei, tambah DP. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi kan karena apa ya, kita mikirnya kebutuhan mobil sekarang itu bukan menjadi kebutuhan tambahan. Kita membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Gak ada pembiayaan misalnya karena belum ada uang yang terkumpul, ya sudah kita buatkan tambah DP. Oke. Nggak mau disurvei, kita buatkan finance, gak usah survei. By phone, by email, segala macamnya bisa dicairkan, semua bisa diatur. Oke, luar biasa ya. Inilah ya tentunya kita juga ada prosedur, nggak semudah itu. Jangan dibayangkan, oh tanpa survei hari ini saya butuh Ayla langsung, oh saya mau berarti ada step-stepnya ya. Ada persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh si konsumen. Misalnya B checkingnya harus bagus. Yang kedua dia mau untuk dia interview secara Zoom gitu. Apalagi udah makan ya Bang? Udah. Udah kenyang ini. Udah makan, bisa dimakan dulu. Waduh, repot. Ini kan mau akhir tahun nih. Kira-kira ada nggak program akhir tahun yang menggiurkan untuk para konsumen? Tentu kalau bicara ini ya, program itu kita nggak hanya program akhir tahun yang menggiurkan. Setiap program-program HCG itu menggiurkan. Oh, berarti nggak mesti harus di akhir tahun aja gitu Jadi ya? kita pernah gini nerapin sampai sekarang masih, tapi memang di unit itu kita lagi kosong sekarang. Kalau kebelanjaan kredit di mobil angka 300 ke atas, pencairan minimal 250. Itu kita bonuskan 1 unit motor, Bang. Wow. motor apa Beli tuh? mobil plus motor. Gitu. Motor apa tuh? Tergantung request konsumen. Tergantung request. Dengan harga 20 juta ke bawah. Wow. Beli mobil Bisa atau Beat, motor? bisa Scoopy, bisa Vario, Yamaha kalau misalnya dia mau Mio, atau ya silakan dipilih. Kita baru bukan Pilih mentah, aja ya. pilih. Kita unboxing di showroom kita gitu. Berarti program Nasi ke Jogja ini nggak mesti harus di akhir tahun aja. Nggak mesti akhir Berlaku tahun. di setiap bulan gitu Setiap ya. bulan. Wow. Luar biasa, luar biasa. Ada lagi yang menarik bagi konsumen yang pengantin baru. Ini Ini konsumen, apa lagi? ini khusus konsumen yang pengantin baru. Hah? Ketika beli unit dan kita, Ya. kalau dia konfirmasi di awal, karena kita nggak tahu ya, benar, Bang. kita Dia nggak buktikan di awal, Mas saya pengantin baru, minimal maksimal itu baru sebulan nikah. Aha. Beli mobil dengan kita, itu kita bonuskan paket bulan madu, Bang. Wow. Kita bonuskan paket bulan madu. Itu tuh. Jadi setelah mobil dibeli baik cash atau kredit, ya kan? Tapi di awal dia sudah kasih tahu ya. Iya. Jadi kita bonuskan paket bulan madu. Waduh. Luar biasa. Karena kan Jogja terkenal dengan wisatanya. Ah. Kita berikan konsumen itu menikmati wisatanya bersama pasangannya. Waduh, menikmati indahnya suasana Jogja ya. Jadi udah dapat mobil yang diimpikan dan sudah nyaman pakai mobilnya, kita kasih paket bulan madu. Wow. Ayo. Apa lagi nih yang kurang? Pengantin baru yang masih bingung nyari beli mobil di mana, kita punya program. Setiap kalian yang pengantin baru beli mobil, kita bonuskan paket bulan madu. Wah. Kira-kira apa nih? Ada nggak pesan untuk para konsumen Nasi ke Jogja tentang apa ya? Kisi-kisi untuk membeli mobil bekas itu gimana tuh? Maksudnya itu tip-tipnya itu gimana? Biar nggak ketipu, biar apalah gitu. Memang ya sekarang ini memang lagi marak-marak penipuan. Makanya cari kalau konsumen ingin membeli mobil, belilah tepat pada tempatnya. Oh. Jadi gitu. Karena kita khawatir kalau tidak pada tempatnya, misalnya hanya percaya dengan tetangga atau percaya dengan siapapun orang yang tidak legal secara perusahaan seperti itu, ya bisa saja terjadi penipuan karena tidak ada trust kepercayaan. Karena itu sangat marak sekali terjadi hari ini. Tapi kalau udah misalnya seperti kita udah showroom resmi seperti ini, ya otomatis kita sudah cover
kendala-kendala itu sebelum terjadinya penipuan itu. Dan ada pun terjadi, kita tanggung jawab penuh di situ. Gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang misalnya beli unit tapi agak ragu dengan kondisi unit, mungkin tidak dengan kita misalnya atau di tempat-tempat lain, ya silakan saja gunakan jasa inspeksi hari ini. Kalau bingung mencari jasa inspeksi di mana, bawa aja mobil itu ke dealer resmi, gampang. Oh iya. Paling kayaknya 300 sampai 500 ribu. Daripada kita rugi puluhan sampai ratusan juta, iya. mending kita ngeluarin duit. Gitu ya. Mending kita ngeluarin duit. Paling 300-500 kita sudah dapat hasil inspeksi yang benar-benar itu real ya, nggak main-main. Kalau masalah percaya dengan maklar, wah itu mudah. Misalnya maklar ke sini, ya kan? Dia disuruh duduk di sini aja bisa, Bang. Kamu nggak usah ngecek unit, kamu duduk di sini. Kalau deal harga saya kasih 3 juta, misalnya. Oh, mulut ya. Dia tidur aja. Tapi kan kita nggak melakukan seperti ini. Itu contoh ya, contoh. Makanya kita menghindari lah seperti itu. Nah, artinya ada pun maklar yang datang ke sini dengan gaya-gaya yang seperti itu, kita marahin. Karena kita nggak butuh orang-orang. Berarti Asik Jogja ini berjalan sesuai dengan jalan-jalannya gitu ya. Ya kita nyari rezeki ini yang lurus-lurus. Oh benar itu benar. Itu yang pertama. Nah itu. Karena memang kita tidak jual mobil 1, 2 gitu ya kan. Kita memikirkan keberlanjutan dengan konsumen. Toh misalnya mobil itu dipakai konsumen, nyaman, kita juga yang senang. Dan misalnya mau dijual lagi, dijual ke kita lagi, kita juga akan dapat mobil yang bagus, mobil yang layak dijual lagi kan gitu. Nah, kalau kita mikirnya hanya sekali saja jual ya itu nggak akan bisa berlanjut. Oke, ini bagi terakhir ya bagi konsumen yang bertanya ya, ada beberapa konsumen yang nanyain, Bang Lam ini gimana nih cara beli mobil Asik Jogja, itu kontaknya di mana, alamatnya di mana gitu, bisa kasih tahu nggak gitu? Ya, bagi teman-teman yang ingin membeli mobil, yang bingung untuk menghubungi HCG Jogja ini khusus ya, itu kalau melihat videonya ada di YouTube saya, Bang Lam Channel, ada di YouTube showroom kita di HCG Jogja, ada di Instagram juga sama, namanya sama. Kalau kontaknya di 0822 8115 5092. Silakan kita komunikasi di situ. Mau janjian ketemu di mana? Kalau jauh ke showroom kita ketemu di tengah-tengah, nggak apa-apa. Sepenting serius, ya kan? Karena banyak juga konsumen yang iseng-iseng bongkar. Oh. Nah, ya kita namanya gini ya, personal aja sih. Kalau dia cancel gara-gara kualitas unit atau harga nggak cocok, itu kita maklumin, tidak ada masalah. Karena itu belum rezeki. Tapi dari awal kita sudah dimain-mainkan, kita nggak terima. Karena memang banyak sekali yang bangun pagi langsung kepikiran beli mobil, tapi skema segala macam. Itu kan orang-orang nggak jelas, jadi bingung kita ngadepin. Iya. Mohon maaf ya, bukan menyinggung, tapi ya tolong dihargai lah, gitu lah. Tolong dihargai. Kita sudah sangat menghargai konsumen, tolong sama-sama menghargai sehingga kita nggak baper, nggak pernah baper dengan konsumen yang seperti Pak Iman. Tapi hanya aja ada lucunya gitu. Ada konsumen, terus orang ini udah janjian jauh-jauh, malah tujuannya kita didatangkan hanya untuk ngobrol, malah nggak pernah bicara mau beli unit, itu kan lucu jadinya. Tapi nggak apa-apa untuk menjadi silaturahmi. Jadi ya saling menghargai itu penting lah, biar hubungan bisa berlanjut, relasinya enak. Alamatnya di mana? Showroom kita di Jalan Wonosari KM 7. Kalau yang dari Ring Road itu, kalau dari Janti kita belok kiri di lampu merah ke Tandan. Nanti lampu merah pertama, lampu merah Biorolor itu di kiri jalan itu ada showroom HCG Jogja. Oke. Jalan Wonosari KM 7, Biorolor, Bangun Tapan, dan Bantul Yogyakarta teman-teman. Oke, Bang Lam, terima kasih atas waktunya. Siap. Oke, kita pamit dulu ya. Oke. Siap. Terima kasih.